Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia daur oksigen. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandra Jayanti, nomor absen 33. Saya Samuel, nomor absen 32. Saya Areta Kirani Artanti, nomor absen 5. Saya Kaila Nurama Gusti Putri, nomor absen 17. Saya Triska Mayon Snati, absen 34. Nama saya Dewi Rizka Alivia, absen 11. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu 1. Biogeokimia, 2. Pengertian siklus oksigen, 3. Siklus oksigen, dan yang terakhir yaitu 4. Siklus oksigen singkat. Yang pertama ialah daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah daur unsur-unsur yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik, kemudian kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus ini diberi nama biogeokimia karena melibatkan organisme dan reaksi kimia di dalam lingkungan abiotik. Daur biogeokimia terjadi untuk mengembalikan semua unsur yang sudah dipakai agar kelangsungan hidup tetap terjaga baik dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Daur atau siklus biogeokimia terdiri dari daur kotoran, dari gaun karbon, hidrogen, oksigen, belerang, dan fosfor. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang daur oksigen. Pengertian siklus oksigen. Siklus oksigen berkaitan erat dengan siklus karbon, yaitu kaitan antara siklus karbon yang akan menghasilkan oksigen serta siklus oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida. Siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Sedangkan oksigen berasal dari hasil proses fotosintesis. Jika proses fotosintesis mengalami penurunan, maka ini akan mengganggu keseimbangan karbon dan oksigen di atmosfer. Pengertian siklus oksigen, tumbuhan melalui proses fotosintesisnya merupakan penghasil sebagian besar oksigen yang kita hirup. Pada proses tersebut, pohon menggunakan karbon dioksida, sinar matahari, dan air untuk menghasilkan energi. Selain itu, pada proses fotosintesis, pepohonan juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Penguapan air oleh sinar matahari juga dapat menghasilkan oksigen meskipun dalam jumlah sedikit. Siklus oksigen. Pada siklus oksigen kali ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, karbon dioksida masuk, kemudian oksigen keluar. Seperti pada gambar, daur oksigen tidak dapat lepas dari proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi energi gula dan oksigen. Contohnya, pohon pada ekosistem hutan, rumput abadi pada ekosistem padang rumput sabana, ataupun alga pada ekosistem perairan air tawar. Yang kedua yaitu oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Organisme fotosintetik disebut produsen karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri. Secara umum, organisme konsumen adalah organisme aerobik yang harus menghirup oksigen untuk mempertahankan reaksi seluler yang melepaskan energi yang terkandung dalam molekul makanan. Reaksi-reaksi tersebut inilah yang kemudian menghasilkan limbah karbon dioksida, sehingga secara alami akan muncul hubungan yang seimbang antara siklus oksigen dan siklus karbon, dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu tahap aerobik dan aerasi tanah. Ekosistem alami yang terganggu dapat mempertahankan produktivitas biologis dalam jangka panjang. Hal itu dikarenakan mayoritas nutrisi secara tetap terjaga. Komponen pentingnya yaitu pengurai seperti serangga ataupun lainnya. Organisme tersebut menangkap nutrisi yang terkandung dalam bahan organik. Bakteri tersebut menyerap oksigen untuk mempertahankan proses kehidupan mereka. Organisme pengurai berperan dalam siklus oksigen ekosistem darat tertentu karena dapat membantu mencampur oksigen ke dalam tanah. Peningkatan aerasi ini akan meningkatkan kesuburan tanah dan akan memberikan manfaat untuk tanaman dalam proses fotosintesis, sehingga fotosintesis dapat menghasilkan lebih banyak oksigen. Oksigen dimanfaatkan oleh organisme dalam proses respirasi, di mana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Lalu karbon dioksida akan berguna untuk bahan baku fotosintesis. Dalam proses ini,
oksigen dibebaskan kemudian akan digunakan kembali dalam proses respirasi atau dikembalikan ke lingkungan sebagai molekul oksigen atmosfer. Sehingga oksigen yang masuk ke dalam organisme akan melalui proses fotosintesis. Tahapan-tahapan tersebut inilah akan berulang-ulang terus dan membentuk siklus oksigen. Yang keempat adalah siklus oksigen secara singkat. Yang pertama, proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida CO2 dan menghasilkan oksigen O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Kedua, kemudian oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernafasan. Yang ketiga, oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. 4. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Kelima, kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah industri. Yang terakhir, senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan air. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dan proses fotosintesis, kemudian proses berlanjut dimulai dari proses pertama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.